Selamat pagi, salam kicau mania. Ketemu lagi dengan saya tukang sapu kandang. Gimana sih tipsnya orang yang masih aktif kerja, pengen berternak burung ataupun khususnya murai batu? Bisakah? Pastinya tetap bisa guys. Gitu. Mampir aja di channel saya si Jarbot Farm. Di situ saya pelakunya selaku tukang sapu kandang sekaligus masih kuli, tapi masih bisa berhasil untuk berternak murai batu. Thank you. Subscribe belum channel YouTube gue guys. Oke, nanti gue subscribe, like, and comment. Jangan lupa ya guys. Oke. Like dan subscribe. Channel YouTube gue share ya. Iya. CGR Bird Farm. Oke, CGR Book. Oke. Bird Farm. Thank you so much Shirley. Bye. Good night. Insyaallah pulang kerja. Pak, telurnya udah netes ini pemirsa. Tuh ada 2 bayinya. Alhamdulillah. Oh. Oke guys, ini dia namanya si Bugatti. Keranjingan dia nggak tahu ngeliat ramean kali. Ini Bugatti blorok guys. Ekornya 20. Siap. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ketemu dan tukang sapu kandang. Hari ini Tangerang tanggal 24 September 2020. Jam 7 lewat 29 menit. Ini berada di kebun dekat tempat kerja guys. Nah, kali ini saya akan berbagi tips gimana caranya supaya ternak murai batu bisa dilakukan oleh semua kalangan, baik pekerja atau yang nggak kerja, ya, mungkin karyawan ataupun mungkinnya siapa aja yang pengen, yang terutama punya kesibukan guys. Kita ambil contoh kayak saja yang sambil kerja kali ya. Apakah bisa berternak murai batu sambil orang yang bekerja? Tentunya jawabannya sangat sederhana guys. Di mana ada kemauan pasti ada jalan. Walaupun mungkin agak sedikit ada keterbatasan untuk melakukan hal tertentu. Kalau misalnya apakah sukses sambil bekerja? Bisa. Nah, contohnya nggak usah jauh-jauh, adalah saya akan berbagi tips pengalaman saya pribadi. Kalau misalnya sambil bekerja dengan orang yang nggak kerja, tentunya waktunya akan sedikit berbeda guys. Nah, orang yang nggak kerja mungkin bisa seharian atau waktunya lebih banyak. Sedangkan kalau untuk orang yang kerja berarti kita harus susun waktunya. Apalagi mungkin untuk kerjanya yang shift kayak kuli kayak saya ini. Kadang-kadang pagi, kadang malam, itu sangat kalau memang kita nggak punya strategi, kita nggak punya susunan waktunya, kita nggak atur waktunya, itu sedikit repot, bahkan berbenturan guys. Tapi caranya gimana? Alhamdulillah pelan-pelan saya bisa atur waktunya. Contoh misalnya hari ini saya masuk pagi itu ada kadang jam 6, dimana kalau masuk jam 6 saya harus berangkat jam 5 pagi. Burung gimana dong di rumah? Berangkat jam 5 pagi udah ditinggalin. Tentunya semua itu kalau khususnya ternak ya guys, itu sangat mudah. Karena kalau untuk di kandang ternak itu yang penting kan makanan itu makanan hidup semua, kayak jangkrik, kayak ulat ataupun kroto. Atau air minum gimana? Yang pasti kalau misalnya salah satunya adalah dengan cara ngasih makannya di malam hari guys. Kalau misalnya berangkat jam 5, kalau saya jujur ngasih makan itu biasanya habis maghrib malam, orang jam 8, jam 9. Apakah burungnya terganggu? Kalau udah terbiasa alhamdulillah guys, udah ngerti dia.
Jadi nah kalau misalnya beranak gimana Om? Berarti kalau orang yang kerja, yang pasti kalau orang yang kerja kalau beranak atau punya lolohan kita titipin guys. Sama kayak saya di rumah, saya juga anakan mulai batu saya, ponakan saya ngerawatin. Kebetulan ponakan saya masih SMA, jadi sekolahnya lagi WFH, jadi yang ngelolohin ponakan saya. Kalau mudik gimana Om? Lolohan induk. Apakah berhasil? Alhamdulillah berhasil. Nah di situ aja guys. Jadi penjodohan gimana? Sempet dulu khawatir ngejodohin, kita nggak sempet mantau lama-lama, tapi pelan-pelan. Karena memang ngejodohin ini kan antara hidup dan mati. Kalau saya nggak cocok ya dibantai. Itu baik yang master, non master. Kalau saya perhatiin, kalau ini kembali lagi ke bab rezeki sih kalau masalah penjodohan itu. Kalau mudah ya mudah, susah ya susah. Sampai saya melakukan membelikan CCTV itu buat proses penjodohan ini. Supaya apa? Supaya pantau dari tempat kerja. Nah, mulai dari tadi ngasih makan yang berbeda, ngasih makan ternaknya, terus lolohannya, proses penjodohannya, udah guys. Nah, kalau misalnya burungnya sehat nggak sih? Kalau misalnya satu lagi, kalau misalnya mungkin kalau kalian burungnya kan ada mungkin ada trotolan Om atau gimana. Jadi disarankan kan kalau untuk naruh burung itu ya minimal lebih enak sih sebenarnya kan ada kena matahari ya. Ya mungkin kalau kedepannya termasuk saya juga kondisinya masih kurang begitu bagus posisinya itu naruh burungnya itu. Dalam artian buat saya yang sambil kerja gitu. Kalau orang yang sambil kerja lebih enak itu jadi ada yang transparannya. Jadi ketika misalnya pagi tanpa kita jemur si burung ini kena pantulan matahari guys. Set, dari asbes yang transparan itu. Nah, jadi walaupun tanpa kita geser-geser, tapi karena kandang itu secara langsung kena matahari, jadi enak, nggak perlu jemur angkat, naik turun gitu. Nah itu aja guys. Nah kalau misalnya kalian yang baru belum lihat bener apa enggak ucapan saya, bisa kalian lihat di channel YouTube saya, namanya Sijarbot Farm. Di konten-konten lainnya di situ banyak. Saya lagi panen, saya lagi ngelolohin, saya lagi ngerawat burung sakit, di situ ada. Jadi biar nggak ada kata hoak ya saya bicara apa adanya. Kalau misalnya gagal ya gagal, kalau misalnya bisa ya bisa. Ya pepatah mengatakan di mana ada kemauan pasti ada jalan guys. Walaupun mungkin sedikit membutuhkan trik, tips atau mungkin bertanya caranya seperti apa, ngatur siasatnya seperti apa. Yang dimaksud ngatur siasat itu antara ketika masuk pagi dan masuk malam misalnya. Jadi buat kalian semua terutama yang sibuk waktunya tapi masih pengen punya hobi, pengen belajar, saya buktinya masih bisa guys. Ya kalau misalnya ada yang ditanyain ngaturnya gimana boleh silakan komen di bawah ini guys. Nomor handphone saya yang ada di ring burung saya ini ada 0811 888 1508. Ini kebetulan udah jam 7.35, jam 8 saya masuk kerja. Kita kasih waktu 2 menit lagi aja guys ya. Nah kalau misalnya tadi kan ngasih makannya malam, terus burung kandangnya udah langsung kena matahari, ngejodohinnya. Nah cara ngejodohin ya termasuk yang gampang-gampang susah ini kan ngejodohin salah satunya. Saya sebelumnya emang biasanya burung itu saya masukin dulu betinanya baru jantannya. Tapi kalau udah sedikit ngerti indukan yang udah paham nih, ngandelin feeling aja. Alhamdulillah nih contohnya kemarin saya ngejodohin burung itu langsung saya ambil betinanya, set masukin kandang langsung jantannya plus langsung jadi guys. Itu. Jadi apakah bisa buat kalian semua yang punya kesibukan tapi pengen punya hobi ternak murai atau misalnya ternak yang lainnya, tentunya masih bisa guys. Oke. Terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis guys. Thank you udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke guys, selamat sore, salam kicomania. Ini dia si Aventador cabut kandang kali si Balkis borok. Klewernya hilang guys, karena ini 11 kali produksi. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Thank you.